Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang tentu saja saat ini akan membahas mengenai bagaimana kondisi warga Palestina saat ini. Untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa TVMU, kita nanti akan terhubung dengan MDMC yang ada di Mesir. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisinya warga Gaza yang ada di perbatasan Mesir, mari kita simak video berikut ini. Palestina kembali dibombardir oleh Israel sebagai bentuk tekanan yang diberikan untuk melenyapkan warga Palestina dari tanah airnya. Seolah tidak diberi ruang untuk bernafas, Palestina sangat menderita. Israel tak hanya menghabisi warga sipil Palestina saja, namun juga relawan dan juga jurnalis. Untuk mendistribusikan bantuan agar logistik terpenuhi dan menghibur warga Gaza, Muhammadiyah melalui MDMC, Lazismu, dan juga PCIM Mesir terus bergerak memberikan bantuan saat Ramadan dan juga Lebaran lalu. Tak hanya itu, distribusi bantuan juga terus dilakukan untuk memantau kondisi warga Gaza yang berada di perbatasan Mesir. Baik pemirsa, itu tadi kondisi saat ini yang terjadi di Gaza setelah serangan pada awal April lalu, di mana Gaza kembali diserang oleh Israel, di mana Israel sendiri mengingkari perjanjian yang sudah ditetapkan untuk menghentikan gencatan senjata. Nah, untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah bersama dengan Ketua MDMC Mesir yang sempat mendistribusikan bantuan di kawasan Mesir bagi warga Palestina yang sedang mengungsi di perbatasan Mesir. Kita langsung sapa Mas Muhammad Ishak Al-Hasim. Assalamualaikum, Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Ishak, boleh diceritakan kondisi terkini sejak diluncurkannya serangan kembali oleh Israel ke Gaza. Apa yang saat ini terjadi, Mas? Terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada kami. Sedikit menceritakan tentang keadaan Gaza ya. Sebenarnya apa yang terjadi di Gaza itu bukan baru-baru ini. Akan tetapi yang kita lihat di media sekarang itu ya yang terekspos saja. Sebenarnya banyak sekali kejahatan senjata dari mulai dari Maret itu sampai saat ini masih ada gencatan senjata yang diserang oleh Palestina melalui darat maupun udara. Bahkan lebih dari kemarin waktu bulan April, kurang lebih ada sekitar 1.600 warga Palestina tewas dalam waktu 1 bulan. Jadi total sejak Oktober 2023 hingga sekarang ini yang terkonfirmasi itu sekitar 51.000 jiwa, dan itu semua lebih dari setengahnya korban yang terkena serangan oleh Palestina itu perempuan dan juga anak-anak. Bahkan baru-baru ini kemarin itu juga menyerang rumah sakit Al-Ahli dan juga lapangan RS Kuwait, jadi target terbaru dari tentara Israel. Seperti itu. Baik, kita lihat bahwa sempat Israel menghentikan gencatan senjata, kemudian warga Palestina kembali ke wilayah pemukiman setelah sebelumnya mengungsi di kawasan tepi Laut Gaza ya, itu kalau nggak salah. Nah, saat ini kondisinya seperti apa setelah serangan itu? Apakah mereka kembali ke pengungsian sebelumnya? Nah, untuk kemarin ya sempat viral juga tentang gencatan senjata. Selama ini yang setelah kami telusuri beberapa dari jurnalis juga, mereka menyebutkan yang mereka sebutkan gencatan senjata ini masih samar-samar, karena dari tentara Israel, pihak Israel itu tidak mengembalikan sepenuhnya para yang ditahan oleh tentara Israel. Bahkan ada beberapa itu memang tidak bisa kembali ke Palestina. Makanya beberapa itu juga diungsikan ke beberapa negara sekitar seperti Mesir dan Yordania dan negara yang lain di sekitar Palestina, seperti itu. Baik Mas Ishak, berarti artinya
saat ini sebagian banyak yang sudah dievakuasi ke 3 kawasan ya, Yordania dan juga Mesir. Nah, Mas Ishak sendiri apakah sudah melakukan pemantauan begitu langsung ke kawasan kamp-kamp pengungsian yang ada di Mesir, Mas? Sejauh ini kami dari tim Lahismu dan juga MDMC Mesir itu belum sepenuhnya kita bisa menelusuri seluruh kawasan karena memang mereka itu tersebar di beberapa tempat. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah eh, menelusuri di beberapa tempat itu di Mesir, di kota Madinat Salam, yang ada beberapa warga Palestina yang diungsikan di sana. Ada sekitar 90-an lebih yang berada di sana. Dan kemarin ketika kita juga bertemu dengan penanggung jawab yang dia itu sebagai penanggung jawab para pengungsi dari warga Palestina, ada terkonfirmasi lebih dari 4 ribuan, 4.500 lebih itu ada di beberapa yang belum kita jamai di sana. Dan itu insya Allah akan proses lah, kita akan menelusuri beberapa warga yang lain di Mesir ini. Oh, oke. Untuk bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi saat ini apa, Mas? Dan juga bagaimana dengan terkait kondisi cuaca di kawasan Mesir maupun Yordania sebagai tempat salah satu titik kawasan untuk mengungsi warga Palestina begitu? Ya, tentu karena dengan adanya genosida itu, mereka banyak yang terpapar penyakit juga, dan obat-obatan mereka juga sangat terbatas. Mungkin dari obat-obatan dan juga alat-alat medis itu mungkin sangat kekurangan, dan tentu juga mereka juga kekurangan dalam hal panganan. Maka kemarin alhamdulillah kita juga memberikan beberapa sembako untuk warga Palestina. Jadi, dan juga sekarang musimnya masih musim peralihan, kan udah mau masuk musim panas, akan tapi memang sekarang masih musim dingin. Jadi mereka mungkin juga membutuhkan beberapa seperti kasur, kemudian selimut, dan juga jaket dan pakaian tebal di musim ini. Baik, apa yang Seperti dilakukan itu. oleh Lazismu, kemudian MDMC dan juga PCIM Mesir begitu ya untuk memantau terus kondisi um, warga Palestina yang saat ini, terutama karena Mas Ishak ada di Mesir begitu, tentu saja akan fokus di kawasan Mesir begitu. Agenda Ya, kedepannya seperti baik. apa? Eh, Kemarin alhamdulillah waktu Ramadan itu kita buat beberapa program bersama Lazismu Mesir. Jadi ada namanya kado Ramadan. Itu kita ada 3 tahap untuk penyaluran bantuan. Tahap pertama sejumlah 73 untuk bantuan berupa makanan pokok. Kemudian tahap yang kedua itu kita tambah menjadi 90, ada 90 paket yang kita salurkan, itu juga berupa makanan pokok. Dan di tahap ketiga kemarin terakhir, ketika menjelang Idul Fitri, kita juga menyalurkan pakaian buat Lebaran. Dan alhamdulillah kita juga berkesempatan selain apa namanya menyalurkan bantuan paket baju Lebaran, kita juga berkesempatan buat iftar bersama atau buka bersama dengan warga Palestina yang berada di Mesir. Baik, Sejumlah sekitar 90 paket terakhir yang kita salurkan kemarin. baik, terima kasih Mas Ihak. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana perkembangan kondisi warga Palestina yang ada di kawasan Mesir. Tentu saja, tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih berbicara mengenai bagaimana kondisi warga Palestina di kawasan perbatasan Mesir begitu. Dan kita masih bersama dengan Mas Ihak Al-Hasimi selaku Ketua MDMC di Mesir. Dan Mas Ihak, kalau kita ketahui bahwa tentu saja peralatan medis gitu ya, dan juga relawan-relawan kemarin juga sempat menjadi korban begitu. Nah, dari banyaknya
relawan yang menjadi korban ini, apakah ada himbauan-himbauan khusus agar dihentikan sementara bantuan yang masuk ke Gaza gitu? Oh ya, tentu itu sudah menjadi pertimbangan juga ya, karena memang kondisinya yang tidak menentukan. Karena kemarin juga target dari tentara Israel juga menyerang tenaga medis, terutama di Rumah Sakit Al-Ahli dan juga Rumah Sakit Kuwait, itu menjadi target utama. Mungkin untuk sementara ini, untuk tenaga medis bisa di apa ya, istilahnya mereka itu tidak diberhentikan, cuman eh, mereka sulit untuk mencari tempat aman karena ya di mana mereka berada di Gaza tentunya itu tidak ada tempat yang aman seperti itu. Baik. Nah, berdasarkan pemantauan Mas Ihsan sendiri di kawasan jalur perbatasan di Rafah itu, kalau sebelumnya sudah mulai banyak pergerakan masuk bantuan gitu secara leluasa, saat ini seperti apa, Mas Ishak? Kalau informasi yang saya dapat eh, kemarin itu memang bisa masuk cuma beberapa, jadi tidak leluasa. Memang dibatasi tiap hari itu ada beberapa kontainer yang boleh masuk. Karena di jalur di mana itu di Rafah itu ada banyak sekali kontainer-kontainer yang mau masuk ke Gaza. Akan tapi dari tentara Israel itu apa istilahnya itu mencegat lah atau ya memblokade jalur tersebut agar yang masuk bantuan itu tidak bisa semua. Jadi setiap hari itu dibatasi kurang lebih sekitar 100 atau berapa kontainer itu yang bisa masuk dalam sehari seperti itu. Baik, untuk bantuan yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah air bersih begitu. Untuk bantuan air bersih sendiri seperti apa, Mas Ishak? Oh ya, tentu air bersih, air itu juga jadi sumber kehidupan juga karena banyak sekali apa ya genosida di sana dan juga pengorbanan dan mungkin air juga tercemar. eh, Mungkin mereka juga sangat butuh sekali dengan air dan kemarin beberapa itu juga ada yang mengirimkan air juga eh, eh, dan mungkin saat ini kami belum dapat infonya apakah sudah bisa masuk atau belum ya karena itu tadi eh, terbatasnya jalur masuk untuk ke Gaza itu mungkin yang membuat bantuan itu belum bisa tersalurkan dengan keseluruhannya seperti itu. Baik, terkait kebijakan Mesir sendiri dengan serangan Israel yang semakin masif gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintahan di Mesir, Mas Ishak? Ya, tentu Mesir sebagai mediator juga ya, mediator antara warga Palestina dan juga Israel ini cukup menarik Mesir itu eh, karena beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa yang sempat menghebohkan karena eh, tentara Israel menuntut untuk eh, apa mengungsikan warga-warga Palestina di beberapa negara-negara tersebut. Akan tetapi Mesir sebenarnya itu tidak menerima karena ini sebagai warga Palestina pun juga dilema karena nanti kalau ketika mereka diungsikan ke beberapa negara, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke Palestina. Nah, ini menjadi suatu dilema. Makanya dari Mesir sendiri pun mereka menolak untuk diungsikan ke Mesir. Akan tetapi untuk yang mereka berubah dievakuasi ke Mesir itu masih bisa masuk di Mesir seperti itu. Baik, artinya memang Mesir terbuka untuk pemulihan dan juga mengungsi sementara begitu ya, Mas. Tapi untuk mengevakuasi cukup lama memang tidak ada perjanjian itu di Mesir begitu ya. Iya, seperti itu. Baik, nah saat ini kondisi dari ada perbincangan khusus begitu untuk membahas bagaimana pengiriman bantuan untuk warga Palestina terutama di kawasan Mesir gitu, Mas. Ada pembicaraan itu? Selama ini belum ada sih Mbak, cuman nanti mungkin dari Lazismu dan juga MDMC akan menyalurkan lagi bantuan yang kepada
warga Palestina yang berada di Mesir khususnya. Seperti Baik. itu sih Mbak yang selama ini bisa kita tahu. Ya. MDMC sendiri fokusnya seperti apa Mas dalam proses evakuasi dan juga menyalurkan bantuan itu apa saja yang menjadi perhatian dari MDMC Mesir? Oke, jadi tentu kalau NDMC Mesir ini kan di bagian kemanusiaan itu kita fokus ke beberapa pengungsi yang berada di Mesir. Jadi kita melakukan beberapa kali survei ke beberapa tempat dan beberapa kali kita juga untuk menerima data-data warga Palestina yang nantinya akan kita beri bantuan kepada mereka seperti itu. Jadi MDMC pergerakannya itu seperti ya untuk menyiapkan barang-barang yang akan disalurkan ke warga Palestina yang ada di Mesir seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ishak. Kita nanti akan lanjutkan tentang harapan-harapan Mas Ishak dan juga ke depan apa yang akan dilakukan oleh MDMC dan juga Lazismu di Mesir bersama dengan PCIM Mesir tentu saja. Kami akan segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih membicarakan mengenai bagaimana yang harus dilakukan oleh seluruh warga persyarikatan terutama di MDMC, Lazismu dan juga PCIM yang ada di Mesir. Mas Ishak, kita tahu bahwa ke depan pasti ini akan cukup lama prosesnya dan sampai saat ini proses evakuasi juga dilakukan. Beberapa sempat menjadi isu-isu yang trending di beberapa negara, ya ini evakuasi dari warga Gaza ke beberapa negara yang cukup membuat pro dan kontra gitu di beberapa negara. Dan salah satunya Mesir tadi disampaikan Mas Ishak, Mesir lebih memiliki kebijakan tersendiri bahwa menerima dalam bentuk pemulihan dan juga evakuasi sementara begitu. Nantinya tidak akan kembali ketika sudah kondisinya sudah baik lagi. Nah, apa yang dilakukan nanti MDMC ke depan Mas dan juga Lazismu untuk bagaimana terus memantau warga Palestina yang saat ini sedang mengungsi? Baik, untuk ke depan mungkin MDMC dan juga Lazismu akan lebih gencar lagi untuk meratakan bantuan-bantuan ke beberapa daerah yang berada di Mesir. Dan juga target kami juga kita akan bekerja sama dengan beberapa NGO atau ya gudang untuk penyaluran bantuan agar kita nanti bisa memantau langsung bagaimana bantuan itu bisa masuk ke Rafah. Karena selama ini dari kemarin itu kan dari Lazismu juga sudah mengirimkan bantuan kontainer, ada beberapa kontainer sekitar 7 atau 8 kontainer itu masih gabung dengan lembaga-lembaga lain. Harapannya nanti mungkin kedepannya PCIM, Lazismu, dan juga MDMC Mesir ini bisa bekerja sama dengan beberapa gudang-gudang yang ada di Mesir agar kita bisa mantau langsung bagaimana perkembangan bantuan itu bisa masuk sampai di Gaza. Baik. Jadi seperti itu yang akan kita lakukan nanti. Baik, harapan ke depan apa Mas yang akan menjadi harapan bersama begitu terkait warga Palestina ke depan? Ya, harapannya tentu sebagaimana diharapkan oleh warga Palestina, sebagaimana kita udah bertemu dengan beberapa warga, mereka mengharapkan ya semua itu berhenti total karena apa yang diiming-imingkan oleh tentara Israel itu hanya omong kosong. Ya, mereka harapannya tentara-tentara Israel itu ditarik semua dari Gaza dan juga genosida ini segera berhenti. Dan juga dukungan dari internasional harus terus mengalir. Jadi kita tidak berhenti di sini. Harapannya juga nanti kita semua sebagai umat Islam juga kita berharap bisa kembali lagi, kita bisa masuk lagi di Masjidil Aqsa, masjid yang dimana dulu itu kita menjadi kiblat utama bagi umat Islam itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ishak atas waktunya di Diaspora kesempatan kali ini. Semoga nantinya Mas Ishak dan juga seluruh kader-kader yang ada di Mesir
ya baik yang itu tergabung dalam MDMC, Lazismu dan juga PCM Mesir bisa terus membantu dan juga mengawal distribusi bantuan yang ada bagi warga Palestina yang ada di Mesir tentu saja, dan juga beberapa titik tempat di mana warga Palestina mengungsi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Ishak. Iya, sama-sama Mbak. Iya, sehat selalu dan salam untuk seluruh kader yang ada di Amin. Mesir. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Muhammad Ishak Al-Hasimi selaku Ketua MDMC Mesir. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua MDMC yang ada di Mesir, menyampaikan apa saja yang perlu dilakukan oleh seluruh warga perserikatan untuk menyalurkan bantuan untuk warga Palestina. Kita doakan segera konflik yang ada di Palestina segera berakhir. Akhir kata, saya Arina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.